Selamat pagi Pak Suyoto dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rufina Triani Kristi. Nomor pokok mahasiswa saya 190710135. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya dalam mata kuliah grafika komputer. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya saya menyelesaikan tugas besar mata kuliah grafika komputer ini. Dan selanjutnya, kode-kode yang saya gunakan lalu seperti apa tampilannya. Jadi, untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah grafika komputer ini, saya menggunakan aplikasi yaitu Geany, di mana bahasa pemrograman yang saya gunakan yaitu Python. Di dalam Python sendiri, saya menggunakan Pygame dan PyOpenGL. Ya, jadi sebelum saya membahas code saya lebih jauh, saya akan menjelaskan pertama-tama di sini saya menggunakan display yaitu 1000x600. Dan di bawahnya terdapat fungsi untuk menginisialisasi agar warna latar belakang berwarna putih. Selanjutnya yaitu mengubah Windows ke viewport. Dan selanjutnya angle yang saya gunakan. Jadi di sini terdapat fungsi gambar kubus, di mana seperti yang kita tahu, kubus sendiri memiliki 6 sisi, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan juga bawah. Ya, jadi sintaks GL-begin ini digunakan untuk memulai membuat suatu objek dengan titik-titik tertentu yang sudah saya buat di sini. Dan GLN ini digunakan untuk agar tidak terpengaruh oleh code-code yang lainnya. Karena ada beberapa bagian, yaitu bagian depan sendiri, bagian belakang sendiri, bagian kiri sendiri, kanan sendiri, atas sendiri, dan bawah sendiri. Maka dari itu, saya awali dengan GL-begin dan saya akhiri dengan GLN. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pengkodean ruang tamu. Seperti yang kita tahu, ruang tamu sendiri memiliki lantai, dinding, dan juga plafon. Di mana saya menggunakan gambar untuk tekstur lantai itu sendiri yang telah saya unduh melalui Google. Lalu yaitu dinding, di mana saya memberikan tekstur berupa dinding.jpg. Dan selanjutnya yaitu plafon. Plafon sendiri saya memberikan tekstur dengan nama file yaitu plafon.jpg. Tidak hanya kita memberikan tekstur saja, kita harus menggunakan suatu kubus untuk menampung dari ketiga objek yang akan kita buat tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat di mana akan saya panggil terlebih dahulu masing-masing dari tekstur. Setelah itu saya akan membuat objek dengan translasi seperti yang teman-teman lihat pada layar dan juga besarnya seperti yang teman-teman lihat pada layar. Jadi sintaks glpush ini untuk membuat suatu objek dan glpop ini untuk memisahkan dari objek yang satu dengan objek yang lainnya. Jadi semisal sintaks gltranslate, glcell, dan juga gambar kubus yang saya gunakan ini ada di antara glpush dan glpop, itu tandanya itu adalah satu objek yang pertama. Jika ada glpush kembali, maka itu sudah menjadi objek yang berbeda jika diakhiri oleh glpop. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana tampilan dari lantai, plafon, dan juga dinding. Ini akan saya jalankan. Di sini akan saya panggil di dalam fungsi gambar ruangan dan saya panggil di dalam main yaitu berupa glpush matrix dan memanggil fungsi gambar ruangan lalu menutupnya dengan glpop matrix supaya tidak terganggu dengan objek yang lain. Mari kita jalankan. Nah, ini dia tampilan dari code yang telah saya buat berupa lantai, dinding, dan juga plafon. Di sini saya menggunakan gambar seperti yang teman-teman lihat. Karena saya sudah membuat ukuran display 1600, maka besarnya seperti ini. Ya, selanjutnya yaitu pengkodean 4 almari. Ya, di sini saya mempunyai fungsi seperti tekstur lantai tadi, yaitu di sini tekstur lemari 1. Di mana saya menggunakan gambar lemari 1.jpg dan selanjutnya yaitu lemari 2 di mana saya memberikan tekstur berupa gambar dari lemari 2. Nah, selanjutnya di sini adalah
code dari lemari pada bagian kiri dan kanan. Pada bagian kiri ada 2, pada bagian kanan juga terdapat 2 lemari. Lemari pada bagian kiri pertama dan bagian kanan pertama saya menggunakan tekstur lemari 1 dengan besar yang saya miliki yaitu 0,6. Selanjutnya yaitu 4 merupakan tinggi dari lemari tersebut, yaitu kita menggunakan Y. Dan selanjutnya Z, karena Z merupakan skala untuk depan dan belakang, maka panjang dari lemari tersebut itu adalah 1. Baik, saya akan memperlihatkan bagaimana gambar dari lemari tersebut. Baik, saya akan menjalankan. Di sini seperti yang saya bilang tadi, lemari yang berhadapan akan saya berikan tekstur yang sama, yaitu di sini teman-teman bisa lihat bahwa lemari bagian kiri pojok mempunyai warna atau tekstur yang sama dengan lemari di depannya, begitu pula dengan yang sebelah depan mempunyai tekstur coklat polos seperti itu. Baik, selanjutnya pengkodean 3 kubus kecil. Ya, jadi di sini ada fungsi load texture left di mana saya menggunakan tekstur hijau. Load texture left ini diperuntukkan untuk kubus yang sebelah kiri. Dan yang selanjutnya mid yaitu tengah di mana saya akan menaruhkan wajah saya sendiri, dan setelah itu load texture right di mana saya akan memberikan tekstur coklat yaitu pada bagian kanan dari kubus. Nah, di sini saya memiliki kubus-kubus kecil pada bagian kiri, bagian tengah, dan bagian kanan. 3 kubus kecil ini letaknya berdempetan. Ukuran dari kubus-kubus ini yaitu hanya 0,5. Di sini saya translasikan seperti ini. Karena di bagian kiri maka saya memberikan minus 0,5 dan bagian tengah saya memberikan 0. Karena pada bagian tengah kita harus memastikannya dia berada di tengah, maka saya akan memberikan koordinat X-nya itu sendiri yaitu 0 dan juga pada bagian kanan yaitu 0,5. Seperti itu. Dan saya merotasi kubus-kubus ini 180. Baik, saya akan memperlihatkan 3 kubus kecil ya seperti yang teman-teman sudah lihat tadi. Saya memberikan tekstur hijau pada sebelah kiri dan tekstur coklat pada sebelah kanan, lalu yang tengah yaitu adalah gambar wajah saya seperti itu. Karena kecil maka saya akan memunculkannya terlebih dahulu agar terlihat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengkodean televisi, figura, AC, karpet, dan jam. Ya, di sini sudah terdapat fungsi gambar televisi, di mana saya mengunduh melalui Google. Dan di sini ada gambar figura. Selanjutnya ada foto saya yang nantinya akan taruh di figura saya. Dan selanjutnya gambar AC yaitu berupa warna dari AC tersebut. Dan selanjutnya yaitu gambar dari lubang AC yang nantinya akan saya taruh, yaitu saya memberikan tekstur warna hitam saja. Dan selanjutnya di sini ada gambar untuk memberikan tekstur pada karpet, dan selanjutnya adalah gambar jam. Ya, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada pengkodean untuk televisi, karpet, AC, lubang AC, dan jam. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pertama-tama saya akan memanggil tekstur yang telah saya buat seperti itu sesuai dengan objek masing-masing. Jika ingin menggambar objek televisi maka saya akan memanggil fungsi dari gambar televisi sendiri, dan selanjutnya karpet maka saya akan memanggil fungsi gambar karpet, lalu AC, lubang AC, setelah itu jam. Ya, di sini saya menggunakan skala yang berbeda-beda untuk mengatur besar kecilnya objek masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan AC dengan lubang AC, di mana mereka satu kesatuan. Maka saya akan menjelaskannya, yaitu di sini saya mempunyai besar AC yaitu lebar kanan kirinya, karena dia nantinya akan saya taruh di sebelah kiri, maka saya akan memberikan lebar AC itu hanya 0,8. Sedangkan lubang AC sendiri karena untuk masuk keluarnya udara, maka saya akan memberikan hanya 0,1 saja. Dan selanjutnya yaitu tinggi dari AC tersebut yaitu 1, dan tinggi dari lubang AC itu hanya 0,2 saja saya berikan. Lalu di sini panjangnya ya bisa dibilang Z ini merupakan panjang dari AC tersebut. Kalau ini lebar maka ini panjang. Panjang dari AC tersebut yaitu adalah 2, dan
panjang dari lubang AC tersebut adalah 1,9 karena tentunya lubang AC lebih kecil dibanding AC sendiri. Maka saya akan mengurangi 0,1 dari ukuran AC itu sendiri. Ya, selanjutnya di sini saya memiliki televisi, saya berikan lebar dengan 2, tinggi dengan 1,3, lalu pada karpet sendiri saya memberikan lebar ke kanan 1,9, lalu lebar ke belakang itu 1,5. Di sini teman-teman bisa melihat koordinat masing-masing dari televisi, karpet, AC, lubang AC, dan jam. Yang selanjutnya yaitu adalah foto wajah saya di dalam figura dan figura yang saya gunakan untuk menyimpan foto saya. Ya, jadi di sini saya mempunyai figura dengan panjang ke kanan 0,9 dengan tinggi 1,2 dan tebalnya itu 0. Dan di sini foto saya juga memiliki tebal 0 karena foto adalah lembaran, dan lebarnya tentunya saya berikan 0,1 di bawah dari figura. Jadi supaya muat, maka saya menggunakan ukuran 0,8 dan juga tinggi 0,1 lebih kecil daripada figura yang saya gunakan. Ya, saya akan memperlihatkan wajah dari televisi, figura yang sudah berisikan foto saya, lalu AC, serta karpet dan jam yang telah saya buat. Ya, jadi berdasarkan code yang telah saya buat, ya ini merupakan citra dari jam AC, sebelah kiri sini ada AC, dan TV gantung, dan di bawahnya terdapat 3 kubus kecil tadi yang telah saya buat sebelumnya. Dan di sini merupakan figura, dalamnya di mana ada wajah saya. Lalu di sini saya berikan karpet untuk alas dari meja nantinya. Lalu di sini ada jam di sisi kanan atas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengkodean 3 sofa dan 1 meja. Sama dengan yang sebelumnya, saya memberikan tekstur pada sofa dengan gambar yang saya ambil, yaitu sudah saya beri nama sofa.jpg. Dan selanjutnya yaitu tekstur dari meja, yaitu meja.jpg. Ya, jadi di sini pengkodean untuk membuat sofa dari sofa sebelah kiri, sofa yang tengah, dan sofa yang sebelah kanan. Ya, jadi di sini saya membuat sandaran lalu dudukan sofanya. Ya, di sini adalah code yang saya gunakan untuk membuat meja. Di mana sini ada membuat papan mejanya, di sini kaki meja bagian kiri belakang, kaki meja bagian kiri depan, kaki meja bagian kanan belakang dan kanan depan. Seperti biasa kita manggil tekstur, lalu kita menuliskan sintaks push, lalu kita mengatur translasinya, letak dari masing-masing objek itu di mana, lalu kita mempunyai scale sendiri, yaitu besaran dari objek tersebut, seperti itu. Karena ini sama-sama kaki, maka kita mempunyai scale yang sama, tuh 0,1, 0,5, lalu 0,1. Memberikan sintaks pop matrix agar tidak terganggu gugat oleh objek-objek yang lainnya. Ya, jadi untuk saya dapat bisa menampilkan semua fungsi yang sudah saya buat, maka saya di sini memberikan fungsi main, gitu ya. Di dalam fungsi main ini saya memanggil inisialisasi yang sudah saya buat di awal tadi, lalu translasinya seperti apa, dan juga objek-objek yang telah saya buat itu saya masukkan ke dalam fungsi gambar ruangan. Maka dari itu saya hanya perlu memanggil gambar ruangan di dalam fungsi main ini. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung menampilkan hasil dari penggabungan semua objek. Seperti ini tampilannya. Tadi ketambahan sofa dan juga meja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat pagi.